Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Bahua. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Langsung saja kita simak presentasi dari saya. Topik 1 tentang konsep dasar kesehatan masyarakat. Teman-teman, kita pasti seringkali mendengar kata sehat tanpa kita ketahui apa definisi dari sehat. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan definisi ilmu kesehatan masyarakat atau public health menurut Profesor Winslow adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Tujuan kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. Topik 2 tentang ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat terbagi menjadi 4. Yang pertama, promotif, yaitu peningkatan kesehatan meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Yang kedua, preventif, yaitu pencegahan penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, untuk mendeteksi penyakit secara dini. Yang ketiga, kuratif, yaitu pengobatan yang ditujukan untuk orang yang sakit agar dapat diobati secara tepat sehingga dalam waktu yang singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Keempat, rehabilitatif, yaitu pemeliharaan kesehatan yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Topik 3 tentang ruang lingkup dan prinsip epidemiologi. Ada beberapa poin yang sudah tertulis di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup epidemiologi berfokus pada mengidentifikasi faktor resiko penyakit, pola penyebaran, dan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit. Prinsip epidemiologi mempelajari sekelompok manusia yang mengalami masalah kesehatan dengan meneliti dan mengklasifikasikannya berdasarkan waktu, tempat, serta karakteristik orang yang terdampak. Proses ini melibatkan rangkaian kegiatan untuk mengkaji masalah kesehatan secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai penyebab dan pola penyebarannya. Topik 4 tentang pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ada 3 tahap pencegahan penyakit. Yang pertama, pencegahan primer yang dilakukan dalam fase prepatogenesis sebelum proses itu terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder, di mana proses penyakit sudah mulai memasuki fase patogenesis, tapi masih dalam tahap ringan dan belum nyata. Yang ketiga, pencegahan tersier, di mana dalam fase patogenesis tersebut, proses penyakit sudah nyata dan berlanjut. Topik 5 tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia dalam pengelolaan lingkungan sehingga dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, dan terhindar dari gangguan penyakit. Topik 6 tentang isu kesehatan lingkungan lokal, nasional, dan global. Beberapa contoh isu kesehatan lingkungan lokal, nasional, dan global. Topik 7 tentang praktik surveillance dalam kesehatan masyarakat. Praktik surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.